Kalau kita ingin mengetahui makna kehidupan ini, tentunya ya kita bertanya kepada yang menciptakan kehidupan ini. Proposalnya seperti apa? Jadi memang ketika Adam ditempatkan di sorga itu hanya settingan aja. Memang sudah ada program nantinya bakal diturunkan dan melalui proses godaan iblis dan dia kalah dan diusir. Saya kira itu ada desain, ada grand design dari Tuhan juga. Nah, untuk menerjemahkan makna kehidupan ini kita ambil dari statement Tuhan sendiri ketika kita diusir dari kerajaan sorga itu, yang bunyinya walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Jadi satu ada 3 poin. Walakum fil ardi mustaqarrun, bahwa ini adalah sebagai tempat tinggal kita. Wa mataun, dan juga kita akan diberikan kesenangan-kesenangan selama di dunia ini. Tetapi ketika ilahin sifatnya sementara. Bahwa makna kehidupan kita ini sebetulnya kan hanya sementara. Waktunya sangat singkat dan tidak akan terulang lagi. Jadi maknanya kehidupan dunia ini ibaratnya seperti salah satu terminal saja ketika kita dalam perjalanan. Mandek sebentar di halte, setelah itu atau kalau kereta api dari Jakarta ya kita turun di mana ya? Di Hercules ya? Hercules, pulang Jatibarang, baru sampai Cirebon. Ya kalau sebagai tempat pemberian sementara kan hanya untuk untuk menurunkan orang dan menaikkan orang. Paling 5 menit, setelah itu pripit, just lagi jalan. Nah ini kadang-kadang orang tidak mengerti mana kehidupan yang begitu singkatnya, bahkan dikatakan oleh Allah, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar, kehidupan ini hanya sekejap mata. Ini ada orang berhenti di Jatibarang yang ditaksir berapa orang yang turun, berapa orang yang naik, paling-paling hanya 5 menit. Dia membawa jadwal belanja. Pasar. Satu, beli kulkas, beli TV yang yang 65 inch tuh, yang baru tuh. Yang ada iPhone-nya ya. Ya. Kemudian beli ranjang, beli piring 10 losin, beli baju. Orang gila. Jadi artinya kata-kata ilahin itu sekejap, hanya sebentar. Bahkan kadang-kadang kita boro-boro belanja macam-macam. Beli rokok saja susuknya belum kembali sudah pripit kok. Uang 100.000. Nah, sementara orang yang nggak ada uangnya nuker dulu di tetangganya. Belum selesai udah pripit. Akhirnya Pak kita lari uangnya Tinggalan. Jadi berapa harganya rokok satu? 100.000. Ini kan banyak sekali, belum selesai keburu pulang dulu. Ini banyak sekali orang bikin rumah, ya kan, bekerja susah payah, rumahnya bagus, ya dua tingkat lagi rumahnya, ya sekitar kalau saya taksir ya 1 miliar lah harga rumahnya. Belum jadi, keburu mati dulu. Setelah mati istrinya kawin lagi. Di dalam kubur dia sumpah serapah, kunyuk kamu katanya. Rumah kau yang menempati, istriku juga kau peluk lagi kan. Kekecewaan karena kehabisan waktu. Jadi kita harus akui bahwa kita ini ditempatkan di sini. Ya, wa mataun juga ada, kita punya bagian untuk menikmatinya itu. Makanya saya berulang-ulang mengatakan hidup ini sekali. Waktunya sangat singkat dan tidak akan kembali. Yuk kita bangun kebahagiaan untuk kita. Kita nikmati dong. Gimana sih? Masa di dunia nangis melulu? Ngapain lu? Gitu. Ya kita nikmati semuanya itu. Itu dari mananya. Kemudian yang kedua adalah tentang tujuannya apa. Nah tujuannya jelas dong. Bahwa Allah sendiri yang menjelaskan tujuannya apa. Ya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu tidak lain tujuannya adalah untuk melakukan pengabdian. Nah orang Arab, orang Taiwan kirim visa sama orang Indramayu TKW, dikirim visa, dikirimi tiket. Sana suruh apa? Suruh main-main gitu. Suruh tidur. Ya enggak.
Suruh masak, suruh nyuci, suruh ngepel, suruh nyetrika, suruh ngurusin anaknya, mungkin juga ngurusin bapaknya yang jompo di sana. Itulah tugas dia. Dengan janji sebulan gajinya 8 juta. Kalau di Korea 25 juta ya di pabrik itu. Nah, kita juga sama. Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita kecuali Tuhan memberikan fasilitas. Saya saja menyuruh orang ke Jatibarang suruh beli obat. Masa nggak dikasih ongkos? Ini mobilnya, ini kuncinya, ini bensinnya, ini buat jajannya, ini beli takjilannya, kan begitu. Maka tujuan kita untuk hidup adalah satu, untuk mengabdi kepada Allah. Karena kita hidup ini kan tidak cuma-cuma begitu, semuanya ada imbalan. Ya, apanya? Pengabdian kepada Allah. Nanti padahal pengertian pengabdian kepada Allah itu apa buktinya? Itu sebagai contoh saja. Tuhan tidak seperti majikan yang ada di Arab. Suruh nyuci bajunya majikan, nantinya dipakai oleh majikan. Suruh masak, nantinya yang makan majikan. Kalau Allah menyuruh kamu zakat, bukan untuk Allah dimakan oleh Allah, tidak dong. Bahkan justru pada akhirnya semua kebaikan-kebaikan yang kau lakukan pada akhirnya akan kembali kepada dirimu sendiri. Betapa hebatnya Allah, difasilitasi, ditempatkan, dimuliakan, kemudian diperintahkan, di mana keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kamu tidak nurut, terlalu goblok kamu. Iya kan? Kita satu contoh saja di kebun jeruk kita. Ini baru saya kasih percontohan Pak Edi. Dia Mbak Ing itu ngurusin kebun jeruk saya. Tetapi saya fasilitasi ini sekitar 300 tombak bata ini buat kamu. Ya kan? Hasilnya 100% buat kamu, silahkan. Senangnya bukan main kan? Itu sebagian kecil. Sedangkan Allah berjanji untuk kamu semua. Wa in ahsantum li anfusikum. Ketika engkau berbuat baik itu kembali kebaikannya kepada dirimu sendiri kok. Nah, itu. Jadi tujuannya adalah untuk pengabdian. Kemudian apa itu? Nilai kehidupan. Nilai kehidupan. Ya kalau kita masalah nilai kehidupan secara pengertian dari sisi psikologis, sosiologis, antropologis, dari mendekati sisi, ya nilai kehidupan itu ya tidak lebih sesuatu yang nilai itu value ya atau price ya, value ya. Ya, artinya apa yang kita rasakan. Bahwa nilai sesuatu itu akan tergantung bagaimana kita mengapresiasinya. Sesuatu itu akan berharga nilainya bagi orang yang paham. Kalau orang, nih, Pak Tato ini kan dosen ya, tapi nggak paham berlian kan? Enggak. Ketika melihat berlian nggak paham, paling-paling dia nggaknya beling, dilempar-lemparin lagi. Hidup juga begitu. Masalah nilai adalah tergantung kepada kita bagaimana kita mengapresiasinya. Sekarang begini, saya ketika pembantu meletakkan gelas putih di depan saya, air putih, punya nilai. Ada kebaikan seorang manusia kepadaku, namanya pembantuku, yang sudah mempersiapkan dirinya siap melayani aku. Ya, dengan upah sekian juta sebulan. Saya tidak akan melihat itu sebagai babuku dan itu kewajiban. Begitu dia naruh gelas depan saya mesti mengucapkan terima kasih. Tetapi ketika Anda menilainya babu dibayar, itu tugas dia, sulit Anda mengatakan terima kasih kepada pembantumu itu. Ya kan semacam itu. Anda tidak akan tahu maknanya bokong, nilainya berapa bokong nih. Saya baru paham nilainya bokong ketika saya kena udun, kena bisul. Sampai 2 bulan nggak bisa duduk lempeng. Ya Allah nikmat banget. Jadi artinya seperti itulah. Jadi tergantung pada pengalaman. Kemudian apa itu? Tentang apakah derita? Ya memang mesti. Jadi otomatis dan tidak bisa dihindari dan harus ada penderitaan.
harus ada kesulitan. Pernah saya katakan, Allah berjanji, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali. Kecewanya ketika diterjemahkan, sesungguhnya setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ini Al-Quran ini bunyinya inna ma'a, bukan ba'da, bukan sesudah, tapi bersamaan, ma'iyah, bersamaan. Jadi ada kemudahan, bersamaan ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Bukan kesulitan dulu, lalu kemudahannya baru muncul, tidak. Jadi dalam kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama adanya ma'amanya, itu makanya. Jadi Allah juga berjanji bahwa kamu jangan khawatir, pasti aku menguji kamu kok. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Nah, itulah bahwa Anda harus menderita. Kalau Anda tidak pernah menderita, Anda tidak paham maknanya bahagia. Tingkat perjuangannya saja setelah berhasil dengan berjuang susah payah mencintai seorang perempuan, tapi ditolak mentah-mentah, dikejar, lari lagi sampai dukun semua se-Indonesia dicari, semua dukun di Madura juga ya kan, suruh puasa 40 hari dikerjain 2 tahun. Wah, begitu berhasil Anda mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa setelah Anda berjerih payah. Tapi kalau dapatkannya sekelas jawilem, apa jawilem tuh? Jawil gelem dengan mudahnya, ya nilainya berapa ya, jawilem. Semacam itu. Jadi artinya orang kaya dengan modal dengkul, ya, dengan modal selembar kertas yang tidak ada nilainya, ya jatuh bangun berusaha sampai dia kaya, akan berbeda menikmatinya dengan orang yang dapat warisan dari orang tua. Betul enggak? Jadi jangan berharap Anda akan bahagia ketika Anda belum pernah menderita. Kalau Anda belum pernah menderita, Anda tidak mengerti bahagia. Dan bisa-bisa kebahagiaan dan penderitaan sesuatu yang tidak Anda pahami semuanya itu. Dari segi psikologi perlu ada comparison, ada komparatif, ada sesuatu yang dibandingkan. Kita membeli mangga satu buah mangga tanpa yang lainnya, Anda beli, nggak ada masalah. Tetapi ketika Anda membeli mangga dengan pilihan yang lain, pasti Anda akan memilih yang terbaik di antara satu cepon itu. Ketika Anda cari istri, asal ketemu langsung kawin, nggak enak. Yang enak koleksi dulu yang banyak. Lalu dipilihlah, inilah yang tercantik gitu. Guyon. Ini bergurau, jangan dimasukkan, hanya bergurau aja. Jadi artinya penderitaan itu ada. Saya ini orang yang paling berpengalaman di antara kalian. Kenapa demikian? Karena saya orang yang paling banyak mengalami kegagalan. Dari kegagalan saya banyak belajar. Orang yang tidak pernah gagal tidak punya pelajaran sama sekali. Maka saya kira begitu.